baca kayak gini saya suka sekali. Biar kita saksikan mana yang lebih kebodohan siapa yang Ya lebih udah. terlihat di sini. Ya coba, Kamu bisa berani baca? Tidak, Kamu bisa baca? Bapak kan Muslim. Saya tidak tahu Muslim. Saya buta Enggak, saya tentang tanya, Muslim. kamu bisa baca? Tidak bisa karena ini bukan Bahasa tulisan. Indonesia Saya aja tidak nggak bisa baca, Bang Alip. Siapa yang bilang saya tidak Memahami bisa baca? bahasa Saya kan Indonesia tidak- dia keliru. Kau yang keliru bahasa Indonesia, Iya ya, Saya yang kamu mute dulu. Nanti kamu ditanya juga. Coba, Silakan Bang coba. Alip. Kamu diam dulu, coten. Coba. Iya, baca coba. Oke. Saya kasih tahu Anda ya. Langsung Indonesia saja. Nggak perlu langsung di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Bang, aduh ya Allah, saya ini gimana ya? Bener ya, diskusi sama Kristen ini capek kali ya ngajarinnya. Pertama begini, Bukan, ya, saya tidak sampaikan perlu dulu. ngajarin Anda. Loh, emang Anda mau ngajarin saya? Iya, mau ngajarin Anda ini sekarang nih. Biar supaya Anda tahu. Hah? Coba Loh, baca. kalau Anda mau ngajarin saya baca. Kamu mengajari kita jadi suruh dia baca. Lah, Harus dia bertanggung jawab ketika menjadi guru. Suruh dia membaca aja. langsung di Indonesia Coten. saja. Suruh dia membaca Pak Coba Ustadz Ali. baca. Anda kasih ya, ayat kayak kenapa kamu nggak berani kasih tunjuk yang tulisan Indonesia? Baca coba. Kenapa kamu nggak Katanya berani mau kasih tunjuk ngajarin. tulisan Indonesia? Tidak, kamu kenapa nggak berani? Kenapa kamu nggak berani kasih tunjuk yang kalimat Indonesia? Siapa yang Enggak, takut? sekarang begini, saya kasih tahu ya, saya kasih Kalian tahu. itu munafik. Eh, Kalian itu munafik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keciduk nggak ini? Ini keciduk. Kok keciduk sih? Kalian mendusta. Kalian itu seringkali mendusta. Yesus bilang dia tidak pakit. Ya di Al-Quran kalian sendiri menyatakan. Semakin Kristen yang begini naik di Komal, semakin itulah Kristen banyak yang menjadi mualaf. Karena ketululan Kristen yang dekat naik di atas Komal yang tidak pengetahuan untuk membuat diskusi debat gusir yang seperti ini. Kenapa saya tunjukin dari saya sini? memiliki bahasa Indonesia. Enggak, Kalian gini. menunjukkan ini bahasa Loh, apa? Saya nggak tahu Mbak, ini bahasa. Yang kamu, loh ini Al-Quran, ini Al-Quran. Kamu kan suruh saya menjelaskan Al-Quran. Surah Maryam ayat Kamu sendiri 33. nggak? Iya, surat Maryam. Lah ini mau saya jelaskan, penjelasannya begini, mau saya jelaskan. Kamu mau belajar atau tidak? Iya. Hah? Biar saya mau kamu coba. Hah? Mau ngajarin saya? Luar Bilang mau biasa ngajarin saya. gobloknya para oten. Enggak, sekarang saya tanya. Coba. Black mau ngajarin Alip atau Alip ngajarin Black? Sama-sama belajar saja biar lebih enak. Oh enggak mau saya. Poinnya adalah Black ngajarin saya juga Alip nggak mau. atau Alip ngajarin Black? Saya ajarin Alif. Ah ya sudah, Anda ajarin saya ini. Jelaskan. Ya. Maksud dari kata ya. Maksud dari kata. Ah. Kata yang mana di sini? Bilang dia meninggal itu maksudnya apa? Lah, Anda nanya. Katanya ngajar. Ya baca dulu, katanya ngajarin. Astagfirullahaladzim. Katanya mau ngajarin. Kalau mau dengerin. Sabar. Di dalam Terus Anda Islam menyangkal. itu Sabar. tidak menyangkal. Terus Ingat, Anda menyangkal. belajar Menyangkal ini. memahami Menyangkal itu. Kataan Allah kalian ini. Dengerin. Kok kalian Lah ini menyangkal kalamullah perkataan Al-Quran. Allah? Dengerin. Kalau mau Kamu membahas dengarkan Al-Quran, tuyul. Kamu kalau mau terjemahan, membahas kamu dengarkan. Al-Quran, kalau mau membahas Al-Quran, pahami dari kaidah originalnya. Siap. Arah bahasanya kemana? Terjemahan aja, versi terjemahan. Bangga Nggak berani. kali kau ini. Ya makanya saya kasih tahu, kalau modal kamu untuk menyerang dari terjemahan, Kalau bagi saya itu mengerti tentang Tuhan saya. Kalau kalian masih pakai terjemahan, saya nggak pakai lagi. Nah ini, Karena saya mengenal Tuhan nih saya. ya. Ya kamu diam Kalau dulu. modal, dengerin. Kalau orang umat Islam membaca ini paham, tapi kalau modalnya Sudah terjemahan jelaskan buat saya. Jangan berbelit-belit. Saya di sini tidak untuk membuang-buang waktu. Saya mau mendengar. ya turunlah, kalau nggak mau dengerin turun. Ya. Ya, kok kalian takut? Kok Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Di sini dikatakan Joten. pertama, Saya senang.
Kitkan hidup kembali. Nah, ini terjemahannya. Nah, bagaimana kita bisa memahami kalimat-kalimat seperti ini? Kita rujuk dari originalnya. Kaidah bahasanya seperti apa? Saya ajarin Anda. Walaupun Anda nggak akan paham, paling tidak Anda pernah mendengar suatu kebenaran. Saya sampaikan wassalamun dan keselamatan alayya, semoga terhadapku, yauman pada hari. Nah, begini. Wulidtu, kata wulidtu di sini peristiwanya sudah terjadi. Dan di sini kata wulidtu duma awalhu wa futih wa kusira ma qabla akhiri, artinya sebagai dia objeknya, dia telah dilahirkan. Nah, jadi peristiwanya Nabi Isa sudah dilahirkan. Sejahtera buat Nabi Isa pada hari dia dilahirkan. Wa yauma, dan pada hari amutu. Kata amutu di sini namanya tadi fi'il madi ya, peristiwa yang sudah terjadi, yang telah lalu. Kata wulidtu ini dari kata walada. Ayat berikutnya kata amutu. Amutu ini peristiwa akan terjadi. Karena menggunakan fi'il mudhari, peristiwa yang akan terjadi. Jadi lebih lengkapnya pada peristiwa aku akan wafat. Nah, Nabi Isa apakah sudah wafat? Belum, karena dia terangkat. Makanya di sini bunyi ayat Al-Qur'annya wa yauma amutu. Kalau terjemah sederhananya pada hari aku wafat. Namun wafat di sini peristiwanya lah. Namun apakah sudah terjadi atau belum secara wafatnya? Ya belum. Wa yauma amutu, karena kalau dalam bahasa Arab ya amutu, dia katakan amutu, peristiwanya dia belum wafat. Wa yauma, dan pada hari ub'asu, aku dibangkitkan. Nah, ini juga peristiwanya belum terjadi karena menggunakan fi'il mudhari. Peristiwanya yang akan datang, hari akan dibangkitkan, lebih jelasnya. Nah, saya jelaskan nih contoh penjelasan di tafsirnya. Wa yauma wulidtu. Nah, tadi kalimat sama, yakni fid dunya, waktu dia dilahirkan. Nah, di situ lalu bagaimana ketika dia wa yauma ub'asu, bagaimana dia hidup kembali. Di sini kapan? Di akhirat. Hari kebangkitannya itu nanti di akhirat, dia itu dibangkitkan. Nabi Isa alaihissalam, bang, saya tidak nanti bertanya itu. akan Saya membutuhkan jawaban itu yang QS Marin 33 saja. Jangan putar-putar berbelit-belit lagi. Ini jawabannya Tidak perlu botol. Tidak perlu hadis, tidak. Ini jawabannya Kok Anda marah botol. sendiri? Aduh. Terus yang kalian menuduh terus yang kalian menuduh kalau Yesus Bayangkan gak bangkit ada itu Askomal maksudnya begini, tiba-tiba ada orang Islam, haleluya puji Tuhan Yesus. Maka sebab itulah saya bilang antara goblok atau tolol aja yang masuk Kristen kalau gini. ya. Sudah jelas-jelas Kristen yang begini mendasari terjemahan sejak bahasa Melayu dia tidak paham, dijelaskan Al-Quran juga dia tidak terima. Itu satu. Sebab itulah si pendeta Yakub mengatakan, maka mereka ini hanya taunya muter-muter dan ngeyel tanpa ada penjelasan. Selalu menggunakan Coba sekarang Black, saya tanya kamu yang sederhana aja, yang bahasa Melayu. Saya tanya kamu yang sederhana ini. itu satu. Allah itu Yesus mengatakan Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Coba jawab. dalam Al-Quran dia selalu Black. menggunakan kata kami. Black, ada suara saya? Hello, hello. Ya, Yesus mengatakan Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Coba. iya, ini pasien Sabar. akut ini Oke, Bang oke. Al-Hidayah, Yesus pasien Iya Dia betul, dia ini mengatakan. Ustaz. Percuma ini Ustaz, Gimana, orang gimana? seperti ini enggak usah. Jadi orang seperti ini bukan untuk Gini, mencari Bang. kebenaran. Gini, Bang. Giginya aja Anda kuning. Anda sendiri menyangka diri Anda. Kalau Anda sendiri Sia-sia menyangka Pak diri Ustadz Anda. Alif kita nyampaikan ilmu Kalau sama Anda orang itu kayak gini. Iya, nanti kalau sama yang betul-betul baru Ustaz Alif yang Anda itu turun. manusia punya tubuh. Black, saya tanya punya kamu, nyawa. Yesus Tuhan, mengatakan Tuhan. Tuhan itu manusia atau bukan Black? Coba jawab. Kamu Ini itu bahasa punya Melayu tubuh. ini. Kamu itu punya tubuh tanpa nyawa. Black, saya tanya, Yesus mengatakan Kamu itu Tuhan punya itu tubuh. manusia atau bukan? Manusia itu punya tubuh, punya nyawa. Dua Nah, di satu. dalam Yesus tubuh mengatakan Tuhan itu manusia atau bukan? manusia. Saya tidak mau anak kamu kita- ceritakan anak kita manusia, bisa- karena kamu anak manusia, kita saya bisa- juga manusia. Tuhan saya besar. Dia punya maha kuasa. Dia itu maha kuasa. Apanya besar? Kecil, Masalahnya kecil. kata apanya? Jangan-jangan Bang Dalbo. Ah, Kalau dia besar, kecil manusia. kalau dia besar, berarti Maria tidak melahirkan Tuhan Kalian itu. kalian umat Muslim itu nggak sanggup
nggak sanggup pikir tentang Coba saya Tuhan tanya, saya ulang ya. Makanya Menurut suatu Yesus orang Tuhan itu manusia apa bukan, Black? kamu itu punya tubuh. Semakin kamu ngalur ngidul yang tidak Kalau boleh kamu- menjelaskan keimanan kamu yang mau mencoba untuk mengoreksi kamu itu punya Al-Quran, tubuh. maka Kamu alhamdulillah punya tubuh, tapi tanpa karena nyawa nekatnya kamu Kristen tidak bisa begini hidup. tanpa pengetahuan, maka banyak Kalau orang yang kamu- mualaf. Kalau kamu Saya ini pastikan punya itu. tubuh, tidak punya nyawa. Black, coba jawab. Menurut Yesus Tuhan itu manusia apa bukan? Menurut kamu itu punya tubuh saja atau tambah Menurut nyawa? Yesus, saya tidak tanya kamu menurut saya atau menurut kamu. Sabar. Itu terlalu jauh sampai Tuh, dia- Tuhan dia pura-pura gila. Jauh. Dangkal kecil saja ini. Kalau Ah, ditanya coba. pura-pura Pemikiran gila dangkal. dia. Ya. Ah, Pemikiran coba. dangkal. Menurut Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan, Black? Tambah nyawa. Menurut kamu? Oh, menurut Yesus Tuhan tambah nyawa. Sabar. Ini orang Menurut kamu? ini orang tubuh kamu ini tidak orang membutuhkan ngomong nyawa. kayak Kamu babi hidup. nggak nengok kiri kanan nyeruduk Oh, aja terus manusia punya tubuh tambah nyawa. Biar dia hidup. Oh, Kalian jadi mengatakan Tuhanmu butuh kalian nyawa ini. begitu? Tuhanmu Kalian butuh nyawa, mengatakan butuh ini. tubuh. Tuhan saya maha kuasa. Di mana maha kuasanya, coba? bukan hanya 3 saja. Ketika dipukul, ditinju dan diludah, apakah itu maha kuasa? Saya tanya, menurut Yesus Tuhan itu manusia apa bukan? Jawab. Menurut kamu punya nyawa atau tidak? Saya tidak akan berganjak dari pertanyaan saya Menurut kamu, sebelum Kristen yang ngeyel begini pemikiran kecil saja. akan terbongkar kebodohannya. Black, menurut Yesus kamu Tuhan lebih itu manusia apa bukan? Kamu itu lebih bodoh. Saya Allah tanya, setiap kali menurut berbicara Yesus, dalam Al-Quran, Tuhan itu Allah manusia berbicara. bukan? Tapi setiap kali Allah berbicara dalam Al-Quran, dia menggunakan kata Apa kami. kata Yesus tentang Tuhan? Black, Coba, coba kamu beritakan berani- tentang Tuhan siapa apa berani kata jelaskan ini, Yesus. Siapa berani jelaskan ini? Coba. Dan dia yang mengutus Setiap aku, kali Allah coba berbicara. jelaskan Tuhannya Yesus, Allah coba Black. berbicara dalam. Coba jelaskan. Dan dia yang mengutus aku, coba lanjutkan. Saya tidak butuh penjelasan Anda. Saya tidak menjelaskan, saya mendengar bertanya. kamu. Cuman saya mau kasih kamu ayat supaya kamu boleh baca. Yang tidak pernah kamu baca ternyata diketikin aja di gereja. Kalian saja sendiri tidak paham dengan Al-Quran kalian. Iya, makanya kami tidak paham. Kamu kasih paham dong. Tidak paham. Menurut Yesus, Tuhan itu manusia apa bukan? Dan dia yang mengutus aku, Menurut coba kamu lanjutkan. punya tubuh. Menurut kamu punya nyawa tidak? Tambah tubuh. Kau menyamakan aku dengan Tuhanmu gitu. Ketika Jibril Berarti kau sedang mengatakan bahwa Al-Hidayah ini Tuhanmu gitu. Siapa yang menyatakan itu? Siapa? Kamu mengatakan bahwa Tuhanmu butuh nyawa gitu seperti Al-Hidayah gitu kan? Saya tidak. Nah, makanya coba jawab. yang saya Menurut bilang- Yesus, Tuhan itu manusia bukan? host. Kau itu sudah keciduk, host. Tidak, siapa yang host di sini? Coba, menurut Yesus, Tuhan itu manusia bukan? Coba. Anggaplah ini sekolah minggu yang bertanya. Ini belum Tuhan loh. Masih manusia yang bertanya sama kalian penyembah-penyembah manusia ini. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan Yesus langsung dan kamu ditanya, siapa yang suruh kau panggil aku Tuhan? Coba apa yang kau jawab? Oke. Mutar-mutar gitu. Oke. Kau dengar ya. Ah, coba jelaskan. Berarti kamu ini kan manusia. Kamu punya tubuh tambah nyawa. Sama dengan kamu itu hewan. Kapan saya bilang saya genderuwo? Itu kan Saya memang kalian. manusia. Yang saya tanya, Kayak gitu. menurut Yesus, Tuhan itu manusia punya bukan? tubuh tambah nyawa sama dengan hewan. Ya itu logika kalian. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jadi lucu-lucuan nih orang ini. Black, Iya, lucu. apa kata Yesus tentang Tuhan? Dan dia yang mengutus aku, coba lanjutkan Black. Setiap kali Allah berbicara Dia dalam Al-Quran, naik kenapa untuk dia harus hiburan menggunakan kata saja, kami? Ya makanya kita Padahal dia kasih itu satu. hiburan apa? TV One itu cuma satu atau gimana? Setiap kali Allah berbicara dalam Al-Quran, Cuma siapa satu. sih? Menurut kamu Allah itu satu atau berapa? Menurut aku kata Yesus Tuhan itu satu. Menurutmu berapa? 3. Menurut kamu berapa? Satu kata Yesus, bukan menurut aku. Yohanes 17:3 satu-satunya yang benar. Coba menurutmu Oke, berapa Tuhan? Jadi percaya kamu apa? ditanya yang Kamu percaya agak muda gitu. Coba Kamu sekarang saya percaya tanya samamu yang muda. Menurutmu Tuhan Kamu itu percaya berapa? Yesus apa Allah? Kamu percaya Yesus apa Allah? Coba kamu jawab. Menurutmu Tuhan itu berapa? Kamu kan sudah tanya saya toh. Saya sudah jawab dengan perkataan Yesus. Berarti kamu percaya. Coba kamu Yesus. jawab dengan perkataan pendeta dan perkataan Kristen. Tuhan itu berapa? Kita cari yang lain aja ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Jadi paling aku heran di muka bumi ini kalau ada tiba-tiba orang Islam, haleluya, puji Tuhan Yesus, mengatakan
mendengarkan orang-orang Kristen seperti tadi ini. Astagfirullah. Sudah Padahal jelas tadi itu luar biasa. kedunguannya, ketululannya dipaparkan di sini, masih juga dia bilang haleluya puji Tuhan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, lucu-lucuan. Mungkin bisa disambung lagi, Bang David. Selamat malam. Di sini bukan adu goblok ya. Kenapa saya turunkan? Tidak ada manfaat. Ya, Pak Panji tadi itu Kristen loh. Ketika bertanya kami jawab. Ketika kami bertanya dia menjawab. Ente jangan lupa ya, ketika naik di komal-komal lintas agama, Anda mewakili Kristen. Nah, ketika Anda juga tidak punya kapasitas ilmu, mau naik hanya modal ngeyel, itu sama saja mempermalukan agama Anda. Ya, lanjut, Bang Alif atau Bang Al, silakan. Silakan Ustaz Alif atau Denny mencari kebenaran. Silakan Ustaz. Nah ini tadi bentar. Apa namanya? Bang David, bagaimana kamu menjelaskan Matius 27 dari 51 sampai 53? Kan tadi membahas kebangkitan Yesus. Kawan Anda tadi 3 nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab. Yang ada malah diskusinya dibikin kabur. Padahal tadi Anda sendiri yang menarasikan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa terjadi, langit terbelah. Nah itu saya bantu kasih data. Itu Matius 27 50 sampai 53. Nah bagaimana Anda menjelaskan ayat itu? Silakan. Saya menyelesaikan makan ayam menggoleng. Iya, itu membuktikan bahwasanya kematian Yesus itu adalah menandakan manusia sama manusia adalah Deketin setnya sama mulut David, nggak denger. manusia yang disalibkan itu adalah manusia yang bukan yang bersalah. Dan semua manusia itu tahu bahwa itu memang yang disalibkan itu bukan manusia yang bersalah. Dan itu sering terjadi sama kita. Oh kembali ke salib lagi. Oke lah. Kalau kembali ke penyaliban lagi dan Yesus manusia tidak bersalah, maka sepatutnya Yesus itu disalib atau tidak disalib? Sepatutnya ya, patut ya. Anda ngomong patut ya. Jangan iya. Patutnya dia dimuliakan bukan disalib. Nah, berarti Yesus tidak disalib kan? Patut. Tadi kan mencerita patutnya. Iya, sepatutnya, selayaknya. Kan hukum penyaliban itu buat orang bersalah. Iya. Nah, sementara Anda yakini Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Nah, berarti selayaknya Yesus itu tidak disalib. Benar. Nah, berarti hukum penyaliban Yesus itu adalah kesalahan besar. Manusia akan menjalani seperti apa yang dia jalani. Kenapa jawabannya jadi kemana? Loh, kemana? Mana kamu? Jadi kemana? Nah, kita ulang lagi. Mari kita ulang lagi. Mari kita ulang lagi. Pelan-pelan tuh. Ya, pelan-pelan. Ya. Penyaliban itu hukuman bagi orang bersalah, betul? Betul. Betul. Dan Yesus manusia tidak bersalah. Iya. Dan selayaknya Yesus itu tidak disalib. Iya. Oke. Dalam keyakinan Anda, Yesus itu disalib kan gitu? Iya. Nah, berarti terjadinya penyaliban Yesus adalah suatu peristiwa kesalahan yang sangat besar. Kesalahan siapa? Astagfirullahaladzim. Kesalahan orang yang menyalib karena dia salah salib orang. Karena Yesus tidak bersalah. Kan dari awal kita udah pelan-pelan bahas. Kamu tahu perjalanan Yesus ini menjelma jadi manusia. Ini cerita Yesus ini manusia. Kok malah jadi jelma menjelma sih? Lagi ngomongin Yesus. Tadi ngomongin bangkit, mundur ke salib. Udah salib kejelmaan, ya nggak akan kena pembahasan kita. Makanya tadi saya bawa pikiran kamu kalau mengerti. Kalau saya bawa ke pemikiran kamu. Bang David, fokus, kalau kamu mengerti, dulu kalau kamu mengerti tentang penyaliban Yesus, kamu tahu tidak yang menyalibkan Yesus siapa? Orang yang beragama itu tidak.
Saya Nggak, nggak tahu KTP-nya. Saya bawa Anda pemikiran tahu nggak, saya bawa nama pemikiran orang kamu. yang nyalib? Hah? Anda tahu siapa namanya yang nyalib? Gak usah agam namanya. Identitasnya artinya. Lah Anda nanya ke saya. Gimana sih? Anda sendiri yang nanya. Anda tahu siapa yang nyalib Yesus? Kok jadi kocak Artinya, tanya balik nggak usah. kapasitas dia, tahu nggak siapa yang nyalib ke di situ? Aduh, ini gimana lagi? Ini diskusi ya Allah. Udah 4 orang ini. Orang keempat kok gini lagi. Kita ulang lagi narasinya. Anda antara gini, Anda pura-pura bodoh atau memang Anda bodoh? Gini ceritanya, gini. Saya cerita sama kau. Oke. Ya kita runut Ini lagi yang tadi yang kita bahas. Hei. Iya. Nggak usah dibawa kemana Ini lagi. Tadi mari kita sama-sama bahas. Oke. Kita Ya. jangan kemana-mana. Di sini membuktikan siapa yang pura-pura bodoh. Nah, hukum penyaliban dari bangsa Romawi itu untuk orang yang bersalah, kan gitu. Setiap orang yang bersalib adalah penjahat atau siapapun mereka yang melakukan kesalahan. Nah, penyaliban Yesus. Tunggu. Hah? Emang saya kemana? Tunggu supaya jangan nanti kamu jadi apa lagi, ngabur lagi. Setiap orang yang Kok melakukan ngabur? kesalahan. Tunggu dulu, kesalahan ini kan ada fakta. Ada banyak kasus. Ada pencurian, pemerkosaan segala macam ada. Oke, lanjut. Saya nggak kemana-mana. Hukum salib itu adalah hukum yang terhina dilakukan oleh bangsa Romawi. Dan itu dilakukan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan besar. Penjahat lah intinya gitu. Intinya poinnya adalah hukum penyaliban dilakukan kepada orang yang bersalah. Nah, sekarang apakah Yesus bersalah? Jawabannya kan tidak. Masih sepakat sampai di sini? Masih sepakat sampai di sini? Iya. Nah, Yesus tidak bersalah. Berarti sepatutnya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak bersalah, kan gitu. Masih sepakat juga sampai di sini? Sudah muter. Coba Iya, siapa yang mau muter-muter? Sepakat. Nah, Lanjut, ya lanjut. sepakat. Sepatutnya Yesus tidak disalib karena dia tidak bersalah. Dan terjadinya dalam keyakinan Anda penyaliban terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu tindakan kesalahan yang sangat besar. Betul nggak? Enggak. Lah, gimana sih? Kan kita dari awal pelan-pelan Sudah udah kita muter bahas. lagi itu. Siapa di sini yang pakai akal sehatnya? Allah. Masya. Berarti Anda sepakat orang tidak bersalah itu harus dihukum. Berarti malah Anda kebalikan dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi aja nyalib orang itu orang yang bersalah. Padahal itu hukum yang kejam. Yang disalib oleh tentara Romawi itu adalah orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah tidak mungkin dia salib karena pembuktiannya tidak ada. Nah sekarang penyaliban Yesus, Anda katakan sama-sama kita dari tadi sepakat, Yesus tidak bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, selayaknya Yesus tidak disalib. Oh ternyata Yesus disalib. Kalau begitu, penyaliban terhadap Yesus adalah sebuah kesalahan besar dari orang yang melakukan penyaliban itu. Kan begitu. Ini kita lagi ngomongin akal sehat loh. Masih sepakat, David, atau sudah muter? Anda yang muter. Pingsan. Dunia, Dunia yang muter. dengar. Ketika orang Islam menerangkan berusaha sedaya mungkin supaya Yesus mulia, jangan tersalib, maka yang tidak disepakati oleh Kristen kemudian adalah pasti Yesus, kau disalib Yesus. Yang penting kau disalib Yesus dan kau Tuhan Yesus. Itu yang disepakati oleh orang Kristen. Jadi inilah beda
mendudukkan orang-orang beriman sama orang yang imani saja dalam diskusi. Gini sulit. Ingat. Mengajari Kesepakatan kita di sini, David, kita mendudukkan sifat Tuhan yang mulia itu sebagai sesuatu sesembahan atau pengabdian yang harus dipuji, bukan dengan cara dihinakan dan direndahkan. Ketika kita menyepakati bahwa Yesus itu tidak berdosa dan tidak bersalah, apakah sebabnya dia dijatuhkan hukuman mati penyaliban oleh Romawi? Dan disinilah kamu tidak suka ketika kami membahas bahwa dia tidak disalib. Tidak suka. Bukan tidak suka. Bingung kadang-kadang Kristen ini. Kadang-kadang jebak. Kalian pikir bodoh orang Kristen. Enggak, gini. Oh, bingung Gini kamu. istilahnya ya. Gini. Guru Coba dipahamkan. matematika mengajari guru bahasa Indonesia. Itu yang sulitnya. Kadang guru bahasa Indonesia membilang. Apa kaitannya ini orang? Bodoh. Gini kawan. Kitab kita kan tidak kamu imani. Sejarahnya tidak kamu pelajari. Dangkalnya iman pengetahuan. Sederhana, David. Kalau kami pengiman Bible di sini, kami semuanya Kristen. Kamu juga kalau beriman sama Al-Quran, kamu semuanya Islam. Sebab itulah kita adakan dialog daripada Biblos sama Al-Quran ini yang mana yang benar wahyu dari Tuhan. Untuk kita menguji dangkal kita apakah nyampe atau tidak. Alkitab, dangkal pemikiran tentang Alkitab. Coba sekarang, David, izin ya Ustaz Alif ya, izin ya, karena kasihan kamu dari tadi diputar-putar. Sekarang, David, ingin belajar, dengarkan baik-baik. coba sekarang kita bahas tentang penyaliban Yesus ini. Kamu harus menguasain. Iya, saya janji sama kamu, bahkan bukan saja Al-Quran, tetapi Biblos juga saya kuasai. Sekarang kami berusaha di sini mendudukkan Yesus supaya jangan tersalib, sementara kamu berusaha mendudukkan Yesus supaya disalib ya. Soal agama. Ini sepakat apa tidak nih? Tunggu dulu dong. Kita angkat tema Raja. kesepakatan orang-orang Islam ingin mendudukkan Yesus sebagai orang yang mulia yang harus tidak disalib, dan si David sebagai penuhan Yesus mendudukkan Yesus sebagai orang yang tersalib untuk membenarkan imannya. Setuju? Gak bisa kesempatan kita kawan. Di mana-mana pun Islam sama Kristen berbeda. Sebab itu kita diskusi. Kalau kita sama, maka sama-sama kita penyembah anak Maria. Ayo, sekarang maunya apa ini? Maunya Yesus disalib atau tidak disalib? Gini, diskusi. Kalau kau diskusi, kalau aku Kristen, berarti harus kau akui aku lebih paham Alkitab. Jangan kau mengakui kau lebih paham Alkitab. Kalau kau udah lebih paham Alkitab, berarti udah ribet. Kenapa? Karena kau nggak Kristen. Kalau aku lah kau contoh, terima nggak kau aku Kristen tetapi aku belum masuk ke Biblos ini, David. Belum ada ayat disinggung di sini. Kau. Belum ada, mohon maaf ya, itu bukan Alkitab, itu Biblos ataupun Holy Gospel. Jadi itu saya tidak pantas untuk memanggil dia itu Alkitab. Kalau dulu iya. Oleh karena saya tahu bahwa itu adalah karangan Lukas dari Yunani, maka itu lebih tepatnya adalah buku sejarah. Bawa. Sekarang maunya kamu apa? Maunya Yesus disalib atau tidak disalib nih? Ayo kita sepakati dulu. Mauku, gini mauku kita berbelajar. Kalau kamu muslim, cukuplah kamu ingin tahu tentang. Sudah jelas kau Kristen penyembah Yesus, saya Islam pengikut Yesus. Jadi ayo kita pilih tema sekarang. Ayo maunya Yesus disalib atau dia mulia? Yang mana yang kamu sepakati ini? Kalau kesit dengar, ya aku udah tahu deh itu tadi itu pertanyaan klip. Oke, saya ulang bahasa Melayu yang baik dan benar. Kesepakatan David sebagai penuhan Yesus, harus Yesus mati terkutuk dan terhina untuk menjadi Tuhan. Langsung. Sementara Al-Hidayah sebagai pengikut Yesus ingin mendudukkan Yesus di tempatnya yang benar sebagai nabi utusan Tuhan yang sifatnya adalah mulia. Sekarang pilih yang mana? Dia tersalib atau tidak tersalib? Suruh orang milih. Ku tanya sama kau percaya Yesus enggak? Saya percaya Yesus adalah nabi utusan Tuhan. Ketika kamu percaya dia sebagai Tuhan, itu tidak ada dasarnya. Sebab itulah kita diskusikan. Jadi Tuhannya. Kenapa kau harus? Enggak usah muter-muter. Sekarang kita bahas tentang penyaliban ini. Bukan muter. Atau saya persingkat aja. Gini David, kamu punya kapasitas untuk menerangkan penyaliban Yesus atau tidak? Supaya jangan lama-lama gini muter-muter. Kamu punya kapasitas menerangkan penyaliban Yesus atau tidak? Kalau saya tidak punya kapasitas, tidak akan sanggup. Oke, berarti kamu harus berusaha supaya dia tersalib toh. Dan saya akan berusaha supaya dia tidak tersalib menurut gospel sekalipun. Sepakat? Kamu menyimpulkan itu. Bukan menyimpulkan, nanti kita masuk ke substansi diskusinya, baru nanti kamu bantah atau saya bantah gitu loh. Suatu Tuhan itu disebut orang. Kawan, kita tidak sedang membahas menyembah suatu Tuhan, yang jelas kamu adalah penyembah anak orang.
Sementara Tuhan yang disembah oleh Yesus itu bukan manusia. Dari mana kau dapat? Sekarang apakah kau bertanggung jawab tentang penyaliban? Kamu pilih yang mana ini? Mau Yesus mulia atau Yesus harus disalib? Itu satu kesatuan itu. Kesatuan apanya, kipermo? Loh. Sakit kepala saya. Kesakitan, kesakitan. Satu kesatuan itu. Kesatuan apa? Kesatuan disalib sama tidak gitu? Maksudnya? Itu satu kesatuan, satu cerita itu, Bang. Apanya yang satu cerita? Ya, itu nggak kau paham. Disalib sama tidak itu satu cerita gitu? Maksudnya? Arti gini, supaya kau dengarkan, kau cerita dulu tentang, jangan kau cerita penyalipan dulu, kau cerita dulu tentang. Loh, ini kan yang dibahas dari tadi. Kamu buat muter-muter saya punya ustadz. Maka sekarang anak didiknya yang maju gitu loh. Mengasih muter kepalamu. Ayo. Mau bahas apa? Dua-duanya juga boleh. Kalau satu kesatuan juga boleh. Ayo nanti kita uji. Apakah penyaliban dan tidak disalib ini satu kesatuan atau satu iman ini sejak bagi Kristen dan satu iman benar bagi Islam? Ayo. Mau pilih yang mana? Atau kamu tidak mampu panggil pendetamu di sini? Hadapi kita. Uleng. Hanya sebatas kebodohan punya kawan. Waduh, kawan, kita tidak sedang membodoh-bodohi di sini. Kalau kamu memang lebih pandai dari saya, ayo. Sekarang kan saya memberi tantangan toh, iman kamu. Masa kamu tidak boleh pertahankan? Sekarang mau pilih yang mana? Yesus disalib atau tidak nih? Udah belajar Alkitab tiap hari. Juga artinya belum pembahasan. Gini, Bang Allah, gini. Kita lama. Gini, coba. Ini konsepnya kayaknya David ini senangnya dia Kristen menjawab, kita Muslim bertanya, kan gitu, bener nggak David? Ya, benar. Ya. Oke, baik. Ya, yuk kita mulai. Contoh begini. Ketika kita mulai dari pembahasan, izin ya Bang Al, kita biar nanti kita masuk ke mana kita masuk. Nah, Anda David, Bang David, Anda meyakini kan kalau Yesus itu adalah manusia juga? Sebagaimana manusia pada umumnya. Iya, karena sifatnya itu Yesus itu menjelma menjadi 100% manusia, 100% dia Allah. Suaranya dibesarin, David. Suaranya dibesarin. Oke, baik. Iya, itulah kehebatan Allah, karena Allah serba bisa, dia 100% Allah, 100% dia manusia. Oke. Baik, saya akan membahas tentang 100% manusia. Iya. Oke. Yesus yang 100% manusia. Iya. Pertanyaan saya, siapa Tuhan dia? Ya, dia mengajarkan sama manusia tentang ketuhanan, bagaimana menyembah Tuhan. Dia menyembah Bapa, dia menyembah Allah. Dia juga harus dibaptis. Pertanyaan saya, Yesus yang 100% manusia, pertanyaan saya, siapakah Tuhan dia? Tuhannya Yesus yang Yesus 100% manusia. Allah adalah Esa. Kalau sudah 100% dia menjadi jelma manusia, menjadi 100% jadi Allah, Anda harus pertanyakan lagi. Dia adalah satu. 100% ini 100% tambah 100%, 200%. Berarti kan gabung jadi satu. Jadi 200%. Loh, Anda mau ngakui kekuasaan Allah? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Yesus yang manusia, 100%. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan dia? Tuhannya Yesus yang manusia 100% itu. Anda paham nggak pertanyaan saya ini? Yang 100% yang menjelma tadi, dia mengajarkan sama manusia menyembah Allah. Dia seakan-akan dia macam menyembah Allah. Namanya dia juga menjelma. Maksudnya? Siapa Tuhannya? Ya. Oke, seakan-akan secara pemikiran manusia begini. Aduh. Begini secara pemikiran manusia. Dia mengajarkan menyembah dia bagaimana. Oke, kalau gitu saya rubah pertanyaannya. Gini, Yesus yang 100% manusia, apakah dia itu Tuhan? Krik, krik, krik.
Ini mic saya, speaker saya apa gimana nih kok gak ada suara? Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah koid. Hah? Coba tak cari yang Sudah kabur, lain. Bang. Tapi kayaknya udah nggak ada Bang Dalbo. Yang waras-waras sudah bersyahadat semuanya. Tinggal yang gitu-gitu Coba. di sebelah. Jadi susah juga ya. Sunyi kumal kita kalau semua orang bersyahadat. Yang waras-waras. Di itu kan permintaan dia. Katanya Maaf, kami Brad. yang lebih. Oh, ada tamu ya? Oke, baik, sedikit. Selamatkan pagi. Dan Silakan. halo. Ya. Oke, izin sedikit dulu sebentar, Pak. Ya, siapa? Silakan, Malam. Jadi kan permintaan dia tadi mau diskusi bagaimana pemaparan di antara kedua belah pihak. Dia nggak mau. Saya Kristen, harus kami yang lebih tahu. Berarti kami suruh bertanya. Ya sudah, kita bertanya dari yang ringan-ringan aja gitu. Tentu dalam hal diskusi lintas agama, maka hal yang prinsip yang kita bahas berkaitan dengan ketuhanan. Yaitu makanya ya udah kita tanya. Tapi buktinya kita nanya baru berapa pertanyaan, toh juga udah nggak mau juga ngebahas, malah menghilang tanpa jejak. Ya silakan Pak Alfred, apa yang mau ditanggapi? Ya, itulah mungkin kadang ya ada yang mungkin kurang sabar, kurang memahami, karena dengan banyaknya faktor lah begitu. Ya kalau kita manusia ya kita punya akal sehat lah, pikiran yang baik, gak usah saling menghina. Enggak, kita nggak ada yang Saling- menghina. Pak Alfred dari Muslim atau non Muslim? Saya Kristen. Oke, baik. Kita tidak ada lah. Makanya tadi juga yang namanya sifatnya ngeyel, tidak mengedukasi, mendingan suruh di bawah. Karena nanti timbulnya nanti ada hujatan dan sebagainya. Kita juga hindari seperti itu. Nah, kita diskusi dari tadi mengenai topik pembahasan berkaitan dengan tentu satu tokoh sentral yang diyakini oleh Kristen sebagai Tuhan, yang diyakini oleh umat Islam sebagai manusia utusan Tuhan. Nah, disinilah kita masuk ranah diskusi berdasarkan beberapa data dan fakta, kan gitu. Pembuktian. Nah, mungkin nanti juga kawan-kawan kami juga melanjutkan begini, Pak. Di dalam saya izin menyampaikan mengenai satu sosok yang namanya utusan Tuhan dari kalangan Bani Israel, dari anak seorang perawan suci namanya Siti Maryam. Di situ dikatakan bahwa di surah Maryam ayat 30 dikatakan qala Bismillahirrahmanirrahim, qala Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah, atani alkitab, aku diberikan Alkitab, dan waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi." Pertama poinnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku dirinya sebagai Inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah. Nah, ketika Al-Quran membahas tentang hamba Allah, tentang bagaimana posisi dia seperti apapun, tetap dia statusnya seorang hamba. Seorang hamba berarti bukan Tuhan. Nah, itu dalam sudah kami kunci di dalam pemahaman Islam, bukan sebuah asumsi atau apapun itu. Nah, saya ingin tahu kalau dari pemahaman Pak Alfred, apakah Pak Alfred meyakini bahwa Yesus itu adalah hamba Allah atau hamba Tuhan? Ya, kalau dari saya maunya dari awal. Sebenarnya kita manusia itu tidak punya Tuhan yang berbeda. Tuhan itu satu, yaitu Esa. Tetapi karena dengan berbagai macam pikiran yang kadang-kadang macam pendapat atau pengertian itu yang berbeda, ya. Saya hanya kutip saja
Saya hanya mau bilang sebenarnya kita manusia itu sebenarnya memiliki akal yang sehat, yang baik, pemikiran yang bagus, tetapi karena dengan faktor yang mungkin karena ya namanya kita manusia lah, sudah hidup dari dosa, Baik, ya pasti ada yang luar bagus biasa dan ada yang tidak jawabannya. bagus. Ya, terima kasih. Ya, Namun jadi saya akan kembali kepada ya, pertanyaan saya. jadi kadang-kadang ya Menurut Pak Alfred, orang Kristen pun menurut Pak banyak yang Alfred, tidak mengerti, Pak ada yang Muslim pun macam itu, ada yang tidak mengerti dan sama. mari kita Tidak ada sama-sama bagaimana, saya jawab. kasih edukasi, Pak. Aman saja. Mari kita sama-sama kasih edukasi. Ya, kita kasih edukasi. Kita kasih orang-orang itu mengerti apa yang tidak dimengerti oleh orang-orang. Iya, iya. Ya. Nah, aman saja, nanti saya jawab. Tenang. Ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada perbedaannya. Yaitu satu itu ya Isa. Kalau orang lain ya mungkin menurut keyakinan masing-masing ya berbeda lah. Tapi kalau saya memang saya orang Kristen juga. Tapi pemahaman saya mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan Yesus itu adalah nubuat dari Tuhan Allah yang Esa. Nah, makanya dia pun sebagai manusia seperti kita, karena kita manusia pun direncanakan oleh Tuhan baru kita bisa hidup. Tanpa direncanakan kita tidak bisa hidup. Nah, Ya, kembali ke pertanyaan jadi saya, banyak Pak. yang dipertanyakan sampai. Aduh, Ya boleh. gimana ceritanya ya aku diskusinya ya? Iya, dalam pembahasan kami tadi merujuk kepada satu sosok yang dikatakan di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang walaupun dilahirkan penuh dengan keajaiban. Nah, saya membahas bagaimana ke Pak Alfred sebagai seorang Kristen yang mengenal sosok yang namanya Yesus. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Pak Alfred meyakini atau mempercayai bahwa Yesus juga adalah manusia sebagai hamba Allah dan utusan Allah, atau hamba Tuhan dan utusan Tuhan? Itu pertanyaan saya sederhana untuk mengawali sebuah perdiskusian yang kita sama-sama niatnya mengedukasi Ya. anak bangsa. Ya. Silakan, Pak. Ya sah. Ya, saya mengerti. Ya kita dua ini sama juga. Kita direncanakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tanpa direncanakan Tuhan tidak mungkin hidup kan. Nah, Tuhan Yesus pun macam itu. Pak, iya, saya barusan pesen di Gojek pecel lele enak bener, Pak. Sambelnya itu pedas-pedas manis gitu, Pak. Bapak udah pernah makan pecel lele, Pak? Ya. Belum. Dan juga kan hamba manusia macam itu. Dia itu hamba dari Allah. Host ini speaker saya atau memang nggak ada suara ini, host? Tidak. Ini Jadi Bagus Bang Alip. mungkin kita ganti temanya antara pecel lele sama pecel ayam mungkin, host. Cuman dia jaringannya dia itu Albert itu buruk, merah-merah. iya agak merah. Iya, betul. Ya, silakan kembalikan ke host dulu. Boleh, Mungkin perlu dirapikan dulu.
Ya, Ya, selamat malam Pak PA The Best. Ada yang tidak mau ditanggapi dulu? Salam. Ya, salam, selamat salam. malam. Ya, selamat malam. Salam kenal semuanya. Ya, salam Salam kenal ya. sebelumnya sudah menyimak, Pak. Enggak, aku enggak begitu percaya sama Yesus itu, kenapa ya? Ih, santai dulu, Pak. Sebelumnya sudah menyimak. Sudah menyimak aku. Tapi Oh, sudah banyak. Bapak dari Kristen. Kristen, tapi enggak begitu percaya sama Yesus. Mungkin agak dijauhin dulu mic-nya, Pak. Itu apa? Jadi suaranya kurang jelas untuk ditangkap. Ya. Bapak kalau Kristen, ya Bapak harus percaya kalau Yesus itu Tuhan dan mati dibunuh di kayu salib. Enggak begitu percaya, katanya Yesus itu bersunat, punya kontol, Kak. Tapi aku enggak bersunat. Aduh, bahasanya Pak dijaga, Pak. Kayaknya nggak bisa diskusi kalau bahasa begini. Kita pakai bahasa orang yang kalau bahasanya seperti itu tak payahlah. Bahasanya Pak agak di ini ya Pak ya. Kita Indonesia punya akal, punya Kan sehat. menunjukkan ajaran kasih, kan gitu. Sedikitlah, nggak usah Kan pakai, itu menunjukkan ajaran kasih. nggak usah Mungkin pakai seperti bahasa-bahasa. itu. Makanya ketika Anda naik di komal diskusi, Ya kalau mungkin, kalau dengan ya, maka jaga sikap. Karena Anda bukan membawa nama keluarga, membawa nama agama Anda. Mungkin dia bisa terangkan, mungkin cara mempraktikkan ajaran kasih mungkin seperti ini. Pak PA, nggak apa-apa. Kita ini aja gunakan hukum norma yang bisa kita pahami bahwa antara baik dan tidak baik yang disepakati oleh kita bersama sesuai kultur yang ada di negara kita. Ada kaidah-kaidah juga dalam bernarasi yang perlu kita jaga. Apalagi ini mengawali sebuah perdiskusian. Bang PA, ketika Anda mau berdiskusi, mau menarasikan, silahkan Anda menyampaikan poin apa, tapi sifatnya jangan menggunakan bahasa yang tidak layak untuk dalam diskusi. Nah, ketika Anda mau meyakini sebagai Kristen, keyakinan Anda Kristen, jelaskan permasalahan apa yang akan dibahas sehingga menjadi bahan diskusi. Begitu, Pak. Nah, ini lebih bagus. Lah, kau turun. Lanjut aja, Bang. Aduh, udah 6 orang dari tadi ketemu, nggak ada yang lancar diskusinya, nggak maju-maju. Ini Pak Alfred malah sinyalnya yang nggak bagus. Udah Bang Al Hidayah lawan Bang Theodor aja lah, saya timer. Bisa rungkat nanti. 1 detik langsung rungkat. Maksudnya rungkat dia masih mute. Ustadz Alif Mungkin, dari Pak, tadi dapat pasien kok penyakit saraf semua. aku baru naik dari tadi, baru pulang pengajian kok kayak gini kita diskusi, ya Allah. Pak Agak Alfred lain mungkin semua. perbaiki dulu posisi keberadaannya, geser dulu biar jaringannya stabil. Nah, bener itu stabil, nggak ada lagi ngerebek kalau sudah geser. Ya Allah. Mau turun dia. Ya kan geser kan jaringannya stabil itu, nggak putus-putus lagi suaranya, putus selamanya. Aduh, ya Allah. Nah itu masih ada black sweet itu. Tapi aduh, penyakit saraf semua. Aduh.
Ayo teman-teman Kristen yang ingin diskusi, ajukan kembali permintaan, silakan. Kalau bisa, aduh, gimana ya mau menerangkan kalian gitu ya. Minimal bawa dalam etika diskusi lah, itu yang pertama. Yang kedua, membawa sebuah faedah ilmu. Yang ketiga, dalam akidah-akidah berdiskusi itu penting ya. Dan memposisikan otak pada tempatnya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas, ajukan permintaan. Aduh, dari tadi pasien semua saraf kejepit cendol semua. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Agung Fir, selamat datang dan selamat bergabung. Pak Agung. Ayo teman-teman Kristen, ajukan permintaan teman-teman. Silakan, silakan. Salam kenal ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu nih bahas apa nih? Ini malam apa yang dibahas? Silakan Pak. Aduh, namanya nggak kebaca lagi saya. Muhammad. Ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan, bahas baik. apa sih? Belum ada Pak, belum ada pembahasan. Karena tadi semua yang naik ini semua rata-rata kejepit saraf cendol semua. Oh gitu. Terus ini apa sih Black Sweet? Kamu bisa baca Arab. Black Sweet takutnya di mana? Apa sih maksud? Itu baru ini Pak, kalau Black Sweet tadi baru setengah dosis tadi disuntik. Jadi kita biarkan dulu apakah obatnya bekerja atau belum. Oh gitu. Ya, jadi kita lepas dulu di bawah untuk memastikan kinerja obatnya bekerja dengan baik atau tidak. Kalau menurut saya sih nggak usah di kick aja, maksudnya dikasih waktu untuk apa namanya, untuk menyanggah gitu. Ting 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 ting. Silakan bagi teman-teman Kristen untuk mengajukan permintaan dan silakan naik. Mari kita bergabung. Selamat datang di Komal Bang Dalbo untuk saling berdiskusi dengan baik dan sesuai dengan etika berdiskusi, yaitu melalui data-data ilmu pengetahuan dan waduh, batuk sakit tenggorokan. Dan memposisikan otak pada tempatnya. Begini, kalau saya sih pribadi melihat ya Kristen, Islam itu kan